Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini didasarkan pada ministry Witness Lee dan karya puncaknya selama 21 tahun, yaitu pelajaran Hayat Alkitab yang berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi, seperti yang diwahyukan di dalam Alkitab. Kami berharap melalui program ini, Anda akan dibawa untuk menikmati Alkitab dan Tuhan Yesus yang terkasih dengan lebih dalam. Sekarang, mari kita dengarkan program hari ini. Dua pasal pertama dari surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus sangatlah kaya dalam hal menyajikan Kristus. Paulus berusaha semampunya untuk membawa orang-orang Korintus dengan masalah mereka untuk mengalami Kristus. Meskipun demikian, dalam pasal 3, Paulus memalingkan fokusnya kepada gereja, tidak dengan ungkapan yang dangkal, namun dengan ungkapan yang dalam dan penuh makna. Paulus menggunakan 3 istilah pokok untuk gereja. Pertama, sebagai ladang yang bertumbuh dan menghasilkan hasil panen yang kaya. Kemudian sebagai bangunan, dan pada puncaknya sebagai bait, yaitu tempat tinggal ilahi. Dibangun menggunakan bahan material yang tak ternilai seperti emas, perak, dan batu permata. Tentu saja bahan-bahan material ini bukanlah dalam arti harafiah, tetapi mengacu pada jenis pekerjaan transformasi yang dilakukan Roh Kudus di dalam kita semua, orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Saudara Petrus telah bergabung bersama kita hari ini. Mari kita memulai bagian yang kaya dan panjang di dalam pelajaran Hayat 1 Korintus yang membahas gereja ini. Saudara Petrus, senang Anda bisa berada di sini. Senang bisa kembali, Saudara Aldo. Sebenarnya bagian dari pasal 3 ini, seperti Anda katakan, adalah bagian yang sangat-sangat penting, perkara gereja. Anda tahu ada banyak pemahaman yang salah tentang gereja. Apakah gereja itu? Bagaimanakah cara mempraktekkan gereja? Dan sekarang kita akan melihat sesuatu di sini. Dalam 1 Korintus pasal 3, sesuatu yang sangat intrinsik mengenai apa sebenarnya gereja itu. Kita akan mendengarkan Saudara Witness Lee membahasnya hari ini, dan mungkin pada berita di hari-hari mendatang ketika dia masuk lebih dalam lagi mengenai topik ini. Pada pasal yang membahas mengenai gereja ini, Paulus bahkan tidak menggunakan istilah gereja. Dia menggunakan ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah yang kaya yang mengacu pada gereja, ladang garapan Allah, bangunan Allah, dan pada akhirnya bait. Dan bahan material yang digunakan untuk membangun gereja adalah barang-barang berharga, emas, perak, dan batu permata. Jadi, Paulus benar-benar mempertinggi penyajiannya. Bahasa Paulus ini tidak menarik bagi pemikiran alamiah dan selera orang-orang Kristen yang merupakan orang-orang Yunani dalam budaya dan warisan mereka. Tetapi di sini Paulus menggunakan bahasa rohani, bukan? Benar, dan dia menggunakan berbagai jenis gambaran, misalnya ladang. Dan dia berkata bahwa gereja itu dibangun dari emas, perak, dan batu permata. Tentu saja, ini bukan bahan bangunan dalam arti harafiah. Semuanya ini adalah simbol dari hal-hal rohani. Beberapa hari ke depan, kita akan membahas pasal ini lebih dalam lagi. Mari kita mulai bagian hari ini. Saya ingin membacakan beberapa ayat awal di pasal 3 ini, mulai dari ayat 4. Ini adalah suatu latar belakang untuk menunjukkan apa yang sedang Paulus hadapi. Tentu saja dalam pasal 1, Paulus telah mengungkapkan mengenai masalah perpecahan yang telah menjalar masuk ke dalam gereja dan benar-benar telah mewabah di gereja di Korintus. Sekarang dia menyebut kembali hal itu ketika dia memasuki bagian ini di pasal 3. Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tentu saja, Saudara Petrus, di sini Paulus mengacu pada suatu keadaan yang ada di Korintus, di mana orang-orang percaya saling menggolongkan diri mereka sendiri. Ada yang menggolongkan diri mereka jadi golongan Paulus, dan kelompok lain menggolongkan diri menjadi golongan Apolos. Masing-masing menggolongkan diri menurut selera mereka dalam ministry. Benar, dan Paulus berusaha semampunya untuk membantu orang-orang percaya di Korintus untuk berpaling dari memandang siapa minister favorit mereka dan memalingkan mereka kepada Allah. Karena Allah adalah satu-satunya yang dapat membuat mereka bertumbuh. Dan inilah kebutuhan mereka yang sesungguhnya. Kekurangan mereka adalah pertumbuhan. Pembukaan yang sangat baik. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee. In chapter 3, you don't have this term. Dalam 1 Korintus pasal 3, sampailah Paulus kepada gereja. Meskipun istilah gereja tidak ada dalam pasal ini, tetapi apa yang Paulus bahas di sini sangat erat hubungannya dengan gereja. Dalam pasal ini, Paulus menggunakan 3 istilah pokok untuk gereja, yaitu ladang, bangunan, dan bait. Paulus memulai surat kiriman ini dengan Kristus dan kemudian melanjutkannya dengan gereja. Di mana ada Kristus, di situ pula harus ada gereja. Apabila kita memiliki Kristus, kita harus berada di dalam gereja. Kristus dan gereja tidak terpisahkan. Sama seperti kepala seseorang tidak dapat dipisahkan dari tubuhnya. Judul berita ini adalah Gereja, Ladang Allah dan Bangunan Allah. Judul ini menunjukkan bahwa gereja adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Kita semua tahu bahwa ladang menghasilkan makanan untuk kita makan. Semua anggota gereja adalah tanaman di ladang Allah. Kita menjadi anggota gereja bukan dengan cara bergabung dengan suatu organisasi sosial, melainkan melalui ditanamkan. Dalam ayat 6, Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Paulus menanam kaum beriman di Korintus ke dalam gereja, ladang Allah, supaya mereka boleh mempertumbuhkan Kristus. Menjadi tanaman di ladang Allah adalah perkara yang sangat bermakna. Sebagai tumbuh-tumbuhan yang ditanam di ladang Allah, yaitu gereja, kita perlu bertumbuh. Tanpa pertumbuhan, kita tidak berguna. Beberapa tanaman di kebun saya memang hidup, namun tidak bertumbuh. Demikian pula hari ini, banyak orang Kristen yang hidup secara rohani, namun mereka tidak bertumbuh. Saya harap tidak satu pun saudara dalam pemulihan Tuhan yang merasa puas dengan hidup tanpa pertumbuhan. Kita semua harus bertumbuh guna menghasilkan Kristus. Semua orang kudus dalam pemulihan Tuhan harus damba bertumbuh. Kita harus berdoa, Tuhan beri aku pertumbuhan. Saudara Petrus, mari kita fokus pada 3 istilah yang digunakan Paulus untuk membicarakan gereja pada pasal 3. Istilah yang pertama adalah ladang garapan Allah. Dan saya pikir ada visi yang perlu kita lihat, yaitu sebagai apakah kita di ladang Allah itu? Benar, ini sungguh luar biasa. Paulus mengatakan kamu dalam bentuk yang jamak, artinya kalian. Kamu semua secara kolektif. Kalian adalah ladang garapan Allah. Simbolisme di sini sangat menyolok. Ini menunjukkan bahwa semua orang percaya sebagai anggota gereja adalah tanaman di ladang Allah. Dan Allah dalam ekonominya memiliki ladang dengan semua orang percaya sebagai tanaman-tanaman yang ditanam di ladang Allah. Tentu saja setiap petani yang menanam mengharapkan agar benih yang ia tanam
pada akhirnya akan bertumbuh, menghasilkan panen yang berguna bagi si petani. Demikian juga Allah. Allah adalah petani ilahi, dan Dia menanam kita ke dalam ladangnya agar kita dapat bertumbuh. Perkara pertumbuhan ini sangat-sangat penting di sini, di dalam kitab 1 Korintus. Di bagian pertama pasal ini, Paulus berkata, "Aku berusaha memberi kalian makanan dengan makanan padat, tetapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa memberi kalian susu. Kalian masih bayi di dalam Kristus." Jadi tersirat dengan kuat di sini bahwa yang dibutuhkan adalah pertumbuhan. Keinginan Paulus adalah memberikan orang-orang percaya makanan rohani yang padat. Namun dia tidak dapat melakukannya karena mereka kekurangan hal yang sangat penting, yaitu pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan. Perkara ini benar-benar harus menjadi bagian yang sangat penting dalam doa kita setiap hari kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Saudara Winnesley di bagian akhir tadi, Tuhan beri aku pertumbuhan. Pada bagian berikut ini, kita akan melihat bahwa ada banyak kesalahpahaman tentang apa gereja itu. Saya bahkan ingin mengatakan bahwa tentang perkara pertumbuhan rohani yang real pun ada banyak kesalahpahaman. Beberapa dari kita mungkin memiliki konsep bahwa saya perlu bertumbuh. Tetapi apakah sebenarnya arti bertumbuh di sini? Kita dapat melihat lebih jelas di dalam Kolose pasal 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Pertumbuhan ini adalah pertumbuhan ilahi yang diperlukan di dalam gereja, tubuhnya. Mari kita kembali kepada Saudara Winnesley. You have to realize you grow to produce Christ. Tujuan pertumbuhan kita di ladang Allah ialah untuk menghasilkan Kristus. Butir inti dari berita tentang 1 Korintus pasal 3 ialah bertumbuh demi menghasilkan Kristus. Agar membantu kita mempertumbuhkan Kristus, kita perlu berulang-ulang merenungkan pasal 1 dan 2. Jika Anda membaca dan mendoa bacakan pasal-pasal ini, Anda akan tersirami dan dikenyangkan. Unsur dan substansi Kristus akan disalurkan ke dalam diri Anda. Kemudian dengan spontan Anda akan menumbuhkan dan menghasilkan Kristus. Maksud Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 dan 2 ialah menjanjikan Kristus sebagai bagian, kenikmatan, hayat, kehidupan, isi, dan segala sesuatu kita. Kemudian apapun yang kita tumbuhkan dari Kristus akan menjadi bahan-bahan bagi bangunan Allah. Gereja hanya terbangun dengan Kristus. Akan tetapi, gereja tidak dibangun dengan Kristus yang objektif, Kristus yang ada di surga, atau yang tiba-tiba turun dari surga. Sebaliknya, gereja terbangun dengan Kristus yang kita alami dan yang kita pertumbuhkan itu. Dalam pelajaran hayat kitab Keluaran, kita telah menunjukkan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan tabernakel disebut persembahan unjukan. Ini berarti bahan-bahan yang diciptakan oleh Allah harus diperoleh, dimiliki, dinikmati, dan dimusikakan oleh kaum tebusan Allah. Kemudian, kaum itu harus membawa bahan-bahan itu dan mempersembahkannya kepada Allah sebagai persembahan unjukan. Hanya bahan-bahan yang diperoleh, dimiliki, dan dipersembahkan dengan cara demikian baru dapat menjadi bahan yang tepat bagi pembangunan tabernakel. Hal ini menandakan bahwa kita perlu memperoleh, memiliki, dan menikmati kekayaan Kristus sehingga kekayaannya menjadi harta kekayaan kita. Kemudian kita perlu membawa apa yang telah kita alami dari Kristus ke dalam sidang-sidang gereja dan mempersembahkan Kristus ini kepada Tuhan sebagai persembahan unjukan. Demikian Kristus ini akan menjadi bahan yang digunakan untuk pembangunan gereja.
Saudara Petrus, ada begitu banyak ungkapan yang menarik pada sesi ini. Saya ingin mengambil satu dan menggunakannya sebagai fokus kita sekarang. Saudara Witness Lee berkata bahwa gereja dibangun dengan Kristus, tetapi bukan dengan Kristus yang turun dari surga, tetapi dengan Kristus yang telah menjadi pengalaman Anda. Tentu saja Kristus yang menyelamatkan kita adalah Dia yang turun dari surga, yang menjadi manusia, tinggal dan bertabernakel di antara kita. Tetapi Dia yang untuk pembangunan gereja adalah Kristus yang sama, tetapi dalam aspek yang berbeda. Ini adalah Kristus dalam cara yang berbeda, bukan? Benar, melalui keselamatan Allah, Kristus ini telah diberikan kepada kita oleh Allah. Dia telah masuk ke dalam kita, telah menjadi hayat kita. Kehendak Allah adalah agar kita mengalami Kristus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menikmati kekayaannya, dan bahkan kita akan dipenuhi dengan kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus ini akan terus bertambah di dalam diri kita, melalui pengalaman dan kenikmatan kita akan Kristus. Ini adalah pertumbuhan kita, dan ini adalah pertumbuhan Kristus di dalam kita. Kristus yang kita peroleh dengan jalan ini, dengan mengalami Dia, menikmati Dia, bertumbuh bersama Dia, atau membiarkan Dia bertumbuh di dalam kita, akan bertambah di dalam kita. Kristus yang demikianlah yang kita persembahkan kepada Allah bagi pembangunan tempat kediamannya. Sama seperti bangsa Israel dalam kitab Keluaran. Mereka mendapatkan berbagai jenis bahan material yang digunakan untuk membangun tabernakel. Umat Israel itu sendiri harus mempersembahkan bahan-bahan material itu kepada Allah. Dan kemudian barulah bahan-bahan material itu digunakan di dalam tabernakel. Tetapi pertama-tama mereka harus mendapatkan bahan-bahan material itu dan memilikinya. Barulah kemudian mereka dapat mempersembahkannya. Ini adalah gambaran yang luar biasa tentang kebutuhan kita hari ini, yaitu menikmati Kristus, mengalami Kristus, mendapatkan Kristus, dan juga bertumbuh bersama Kristus. Kemudian Kristus yang bertumbuh di dalam kita, yang memenuhi kita dengan dirinya ini, akan menjadi bahan material yang Allah gunakan untuk membangun tempat kediamannya di bumi ini, yang kita tahu adalah gereja. Saudara Petrus, kita telah membicarakan pasal 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita telah benar-benar berfokus pada pertumbuhan. Pada segmen terakhir hari ini, kita akan kembali dan melihat apa kontribusi Paulus dan apa kontribusi Apolos dalam hal ini. Paulus menanam, Apolos menyiram. Bagaimana kontribusi ini diterapkan pada diri kita masing-masing? Mari kita dengarkan Saudara Witness Lee kembali. Paul says, I planted. Dalam ayat 6, Paulus berkata, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Namun janganlah mengira bahwa hanya orang-orang seperti Paulus dan Apolos yang bertanggung jawab untuk menanam dan menyiram. Semua saudara dan saudari dalam gereja harus melakukan pekerjaan ini. Jika seorang saudara datang kepada Anda dan Anda mengetahui ia lemah, Anda harus menyiraminya. Anda harus memberinya makan dan merawatnya. Jika Anda menyirami orang lain dengan spontan dan tidak sengaja, Tuhan akan dengan kedaulatannya mengirim orang yang lain lagi kepada Anda untuk Anda. Pada akhirnya, Anda akan menemukan bahwa dengan menyirami orang lain, Anda sendiri pun mendapat siraman. Ini adalah kebangunan yang sejati. Alasan kekurangan kita dalam praktek menyirami orang lain adalah karena kita masih berada di bawah pengaruh kekristenan tradisional. Sebagai contoh, mungkin seorang saudara berkata kepada diri sendiri, "Siapakah aku? Aku bukan apa-apa. Aku hanya seorang saudara kecil dalam gereja." Karena latar belakang religius kita, mudah sekali kita menerapkan perkataan Paulus hanya pada orang-orang seperti Paulus dan Apolos. Kita mungkin beranggapan hanya orang-orang tertentulah yang dapat menanam dan menyiram. Tetapi kita sendiri tidak mampu melakukan pekerjaan ini. Saya katakan,
Konsep semacam ini harus dicabut. Gereja adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh, semua anggota berguna dan dapat berfungsi. Saya mengharapkan semua saudara-saudari bisa melihat bahwa mereka dapat menanam dan menyiram. Mulai sekarang, kita tidak boleh beranggapan bahwa hanya para penatua dan mereka yang lebih berpengalaman saja yang dapat membantu orang lain. Sebaliknya, kita semua harus menyadari bahwa kita harus menjadi orang-orang yang membantu orang lain. Saya mendorong Anda untuk berdoa, Tuhan, belas kasihani aku, dan berilah aku kasih karunia agar aku dapat memperhidupkan Engkau, sehingga aku dapat menyirami orang lain. Kapan saja seorang kudus datang kepadaku dengan membawa problem, ingatkanlah aku untuk memikul beban, membantu orang itu, dan menyiraminya. Untuk mempraktikkan kehidupan gereja yang wajar, kita semua harus menanam dan menyiram. Di sini kita melihat ada dua orang yang berkarunia, Rasul Paulus dan Apolos. Kita tahu bahwa Paulus adalah pembicara yang berkarunia dan mudah baginya untuk berdiri, berbicara, dan membuat banyak orang menikmati pembicaraannya. Jadi mudah bagi orang-orang percaya di Korintus untuk hanya duduk dan membiarkan raksasa-raksasa berkarunia ini melakukan pekerjaan menanam dan menyiram. Tetapi ini tidaklah sesuai dengan bagian yang baru saja kita dengar, bukan? Tentu saja bukan demikian, Saudara Aldo. Kita harus melihat bahwa setiap orang percaya adalah tanaman. Kita semua adalah tanaman-tanaman. Itu artinya termasuk juga Paulus dan Apolos. Mereka juga adalah tanaman. Selain sebagai penanam dan penyiram, mereka adalah tanaman. Artinya mereka juga membutuhkan penyiraman. Siapakah yang dapat menyirami mereka? Apakah hanya Allah yang dapat menyirami mereka? Tidak. Gambaran di sini adalah bahwa kita semua adalah tanaman-tanaman di ladang Allah. Kita semua perlu bertumbuh, dan untuk bertumbuh kita memerlukan air. Lalu kita juga harus memahami bahwa kita semua adalah penanam, dan kita semua adalah penyiram. Paulus dan Apolos bukanlah penanam dan penyiram profesional, di mana kita semua hanya menerima air dari mereka. Tidak, kita perlu saling menyiram satu sama lain. Ini adalah poin yang luar biasa di sini, dan adalah suatu kebutuhan yang besar di dalam gereja. Anda tahu, kita mungkin memiliki konsep bahwa cara untuk membantu orang bertumbuh adalah dengan mengajar mereka bagaimana berperilaku, bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu, mengkoreksi mereka, bahkan menegur mereka jika mereka melakukan kesalahan atau membutuhkan koreksi dan lain sebagainya. Tetapi ini bukanlah penyiraman yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan setiap orang percaya adalah lebih banyak air surgawi yang ilahi. Dan kita tahu dari Alkitab, air ini hanyalah Kristus sendiri sebagai roh pemberi hayat. Jadi, kita masing-masing haruslah menjadi orang yang menanam. Bagaimana kita menanam? Kita harus menanam dengan memberitakan Injil, dengan menanam Kristus ke dalam manusia. Begitu mereka menerima Kristus, kita perlu terus merawat mereka di dalam gereja, melalui menyirami mereka, meminisikan Kristus kepada mereka sebagai roh pemberi hayat, agar mereka dapat bertumbuh. Jadi setiap orang percaya, setiap anggota gereja adalah tanaman, dan juga adalah penanam dan penyiram. Kita tidak boleh memiliki konsep bahwa hanya orang tertentu saja yang bisa melakukan penanaman dan penyiraman. Ya, kita akan berbicara mengenai poin ini pada berita-berita berikutnya. Kini kita sampai pada akhir program ini. Mari luangkan waktu 1 menit atau lebih untuk berbicara tentang bagaimana saya, sebagai orang percaya biasa, di mana saya menganggap diri saya ini adalah anggota yang lemah di dalam tubuh Kristus, namun kemudian datanglah seorang yang lebih lemah dari saya. Bagaimana caranya saya bisa menyirami orang ini, Saudara Petrus? Ini pertanyaan yang sangat bagus, Saudara Aldo. Untuk menyirami orang tersebut, tentu kita perlu mengalami dan menikmati Kristus lebih dahulu. Karena Kristus adalah air hayat itu. Agar kita dapat menyirami orang lain, kita perlu menikmati Kristus ini, dan mendapatkan Kristus ini, dan memiliki Kristus yang dapat kita bagikan kepada mereka.
Jadi, kita perlu mengalami Kristus, menikmati Kristus secara pribadi. Kemudian saat kita bersama orang lain, kita hanya perlu meministrikan Kristus yang telah kita nikmat ini kepada mereka. Baik dengan membagikan sesuatu mengenai Kristus yang telah kita terima ketika kita membaca firman, atau dengan memberitahu orang lain bagaimana Kristus adalah kenikmatan kita, atau bagaimana Kristus menyuplai kita dengan hayatnya, dengan kuasa kebangkitannya, dengan dirinya sendiri dalam segala situasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama kita mengalami Dia dalam kehidupan kita sehari-hari, dan selama kita menikmati Dia, kita akan memiliki sesuatu dari Kristus yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Proses saling menyirami ini adalah proses di mana kita saling membawa satu sama lain kepada Kristus yang adalah air hayat. Jadi cukup kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Bukankah demikian? Betul, sangat penting bagi kita untuk datang bersama-sama dan menghampiri Tuhan bersama-sama. Saudara Petrus, bagian penting yang sangat kaya dari kitab ini sekarang ada di hadapan saya. Saya sangat menikmati berita pembukaan hari ini. Kami berharap Anda bisa kembali untuk berada di program ini pada saat kita melanjutkan bagian ini. Saya akan dengan senang hati kembali. Saya benar-benar mengapresiasi bagian 1 Korintus ini. Ya, saya juga. Saya merasa berita ini sungguh segar. Kita menengadah kepada Tuhan untuk mendapatkan lebih banyak lagi di hari-hari yang akan datang. Jika Anda ingin mendapatkan buku cetak yang sejalan dengan program hari ini, kami menyarankan Anda untuk menghubungi kami di pelajaranhayat.com. Di sana terdapat rekaman berita-berita sebelumnya yang bisa Anda dengar dengan secara gratis. Kami harap Anda menikmatinya. Anda juga dapat membagikan kenikmatan Anda di sana. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil didedikasikan untuk pekerjaan Watchmeni dan Witness Lee, 2 orang sekerja Allah di Tiongkok selama paruh pertama abad 20. Setelah Perang Dunia II, Saudara Watchmeni mengirim Saudara Witness Lee untuk melanjutkan ministry ini di Taiwan. Setelah itu, Tuhan membawa Saudara Lee ke Amerika Serikat dan pada akhirnya ke berbagai bagian dunia sebelum dia dipanggil Tuhan pada tahun 1997. Yayasan Perpustakaan Injil sekarang memiliki ratusan judul dari Watchmeni dan Witness Lee yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai Yayasan Perpustakaan Injil, Anda dapat menghubungi kami di pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan.